Iya, silakan. Thank you for coming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallah. Good morning, everyone. Thanks very much for coming today. This is our routine activity every Friday. So we call it Friday thinking. Yeah. Ada yang bikin Jumat berbagi, ada yang buat Jumat bersih, ada yang Jumat activity, kita menyebutkan diri ini Jumat berpikir. Jadi Istihad. dasar ayatnya jelas. Istihad. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sadaqallahul azim. Hari la ayatin li ulil albab. Masya Allah. Yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Masya Allah. Karena itu kegiatan yang bernama Jumat berpikir. Ini menjadi kegiatan rutin kita, mengajak teman-teman para akademisi dan teman-teman dari luar kampus. Jadi selalu kita sandingkan, tapi hari ini kita gabungkan karena kita sedang bicara yang bersifat sosial, linguistik, tapi bidang ekologi. Kemudian beliau melepaskan sejumlah buku dan salah satu bukunya itu adalah yang sedang kita akan bicarakan sebentar, berjudul Metafor Ontologi Puisi. Ya, kemarin malam di pentas seni kita. Ya, Together. jadi kalau But pesta, for thinking we just only few people. For pesta we thinking need together. more people, Ya, lebih banyak. Oh, the party. Dan juga bagian dari kaderisasi juga, sehingga nanti setelah saya membuka seperti begini, kita akan serahkan kepada adik-adik yang menjadi moderator dan moderator. Mahasiswanya kami. Hukum jurusan apa? Oh, dosen hukum. Hukum mana? Sudah berapa tahun dihukum? Ya, seberapa tahun dihukum? Tidak apa-apa. Nah, itu juga bahasa itu. Ya. Sosiolinguistik. Masuk sudah bahasa. Ya. Tampilkan dua narasumber. Dan ini hari ini agak unik dibandingkan dengan Jumat-Jumat kemarin, karena ada satu di antara narasumber ini akan mempresentasikan dalam bahasa Inggris. Pokoknya modal kita yes or no saja. Kita dengar penyampaian beliau, nanti kita isi. Berikutnya lagi kita akan hadirkan Gustan Tesham yang akan menyampaikan dengan buku. Jadi telling with the book. Jadi jangan pakai al ya, motor marhum. Jangan kau kasih al di tengah. Itu Jadi Habib itu sangat berbahaya. Iya, oke. Itu melengkapi di Ya. semua ini, pasang AC atau segala macam. Kesempatannya Pak Bapak Nur Sangaji, di sini kami akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Pak Muhtar Marhum. Sip, saya itu sebentar. Jadi nanti absen tolong diisi dengan Fokus ngomong apa? Tidak, untuk sementara manual. Dari kalangan akademisi dan teman-teman dari kalangan mahasiswa juga yang lainnya. Pengabdian. Tanpa untuk mempersingkat Iya, waktu berbicara. saja, Berbicara. langsung mendengarkan materi dari Mandiri, pengabdian Bapak mandiri. Berbicara. Pak Muhtar Marhum sekaligus dosen saya di Fakultas Hukum. Beliau mengaji Internasional. internasional. Kelas internasional. Beliau langsung saja untuk ekologi dan pendidikan strategi karakter bahasa, dengan pelestarian bahasa. Untuk Bapak dipersilakan. Pendidikan karakter. Oke. Youtuber Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everyone. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kumpul untuk kegiatan berpikir, ya. Thinking. Ya, biasa Pak Nur bilang kalau pesta pasti banyak orang karena meeting and eating, social gathering and eating. Kalau berpikir thinking tidak perlu banyak orang tapi banyak ide, ya. Oke, I am going to be talking about sociolinguistics, eco-linguistics, ecology, language ecology. Ya, tapi pertama saya campur-campur ya supaya. Pertama saya mau sedikit bercerita. Kenapa saya akan berbicara tentang eco-linguistics?
karena kebetulan saya jadi pengajar di Fakultas Hukum untuk kajian lingkungan dan pendidikan karakter anti korupsi. Jadi terkait dengan ini ternyata kajian ekolinguistik juga mengkaji bahasa dari perspektif lingkungan, dari perspektif culture, ya, budaya. Ya. Pertama-tama saya antar dulu dengan masalah lingkungan. Ada suatu desa, suatu kelurahan maksud saya, tapi di situ masih banyak orang menggunakan bahasa daerah, ya, katakanlah bahasa Kaili misalnya. Ditulis ya, Pak Jojo, bahasa Kailinya apa? Jangan buang sampah di sini, ya, misalnya ya. Tertulis itu, jangan buang sampah di sini. Tiap hari orang buang sampah. Bayangkan rumah di sekitar ada rumah makan apa, ya. Tapi orang buang sampah terus, tidak peduli. Karena Pak Lurah bilang, Pak RT bilang, mungkin tidak mengerti bahasa daerah. Ganti bahasa Indonesia. Dilarang buang sampah di sini karena akan polusi lingkungan, ganggu. Besok-besok masih buang sampah macam-macam, sampah basah, sampah kering. Terakhir karena tidak mengerti, ditulis, diganti lagi pakai bahasa Indonesia. Yang buang sampah di sini didoakan semoga cepat mati. Besar-besar. Setelah itu besok-besok tidak ada yang buang sampah. Nah, ini jadi bahasa ini bisa mempengaruhi dan bisa digunakan untuk saling mengintimidasi hal-hal yang positif. Ya, terkait dengan bahasa. Saya kuliah di Australia, kuliah di Fakultas Pendidikan Humaniora, Hukum dan Teologi. Kalau di sini dan Faculty of Economic and Business kan, ekonomi dengan bisnis digabung. Kalau di FISIP sosial dan politik. Kemudian teacher training, kalau saya kuliah di sana ada kajian teologi juga, Faculty of Education, Humanities, Law and Theology. Sehingga saya sering juga, namun pakai college ya, kajian saya ke bahasa, ilmu bahasa. Bahasa, salah satu kajian saya dalam penelitian ketika saya ngambil filosofi doktor PhD adalah bahasa yang terancam punah, bagaimana membuat kebijakan oleh pemerintah, dibuat kebijakan agar supaya bahasa-bahasa yang terancam punah bisa dilestarikan, bisa dikembangkan, ya, termasuk bagaimana digunakan di masyarakat, ya, seperti yang saya kirim di TikTok ya. Bagaimana nama-nama tanaman yang asalnya dari nama tanaman, kemudian sekarang yang kita kenal kayak ya talise, balaroa, ya, ada saya kirim itu. Donggala yang terakhir ternyata donggala juga, ya. Kalora, ya, bora, biro, tavanjuka, tamalanja, itu ternyata diambil dari nama tanaman. So all the trees name derives from all the villages name and suburbs derives from plants, botanis, ya. Jadi ternyata nama-nama desa, nama-nama kelurahan di Kota Palu, Lembah Palu juga diambil dari nama tanaman, dari talise, biro dan lain sebagainya. Nah, saya lanjut. Pentingnya bicara mengenai lingkungan, environmental issues. Ternyata yang mati, yang punah tidak hanya spesies, dibilang endangered species, ya, tanaman, hewan, tapi bahasa juga bisa mati. Ada buku yang ditulis oleh Profesor David Crystal dari Cambridge University, pakar bahasa, mengatakan bahwa when the language disappear, there will be social tragedy. Ketika bahasa itu mati, punah, akan terjadi social tragedy, tragedi sosial. Kenapa ketika bahasa mati, masyarakat di sekitarnya, lingkungan sekitarnya akan kehilangan pijakan identitas. Ya, saya ngambil contoh. Ada bahasa yang punah, sudah banyak. Toli-toli terancam punah, saya teliti juga, ya, dari kajian sosiolinguistik karena bidang
saya ketika ngambil filosofi doktor PhD itu bidang kajian sosiolinguistik, kebijakan bahasa dan pemertahanan bahasa. Ya, saya mengkaji teori-teori sosiologi bahasa, sosiolinguistik. Nah, di Toli-Toli kalau Anda lihat ada peta kemarin, itu ekologi bahasa, itu peta viral. Jadi peta Sulawesi. Di situ terlihat bahasa-bahasa yang digunakan di beberapa provinsi. Gorontalo, bahasa Gorontalo. Sulawesi Tengah, di situ ditonjolkan Kaili yang dominan ya. Ya, kemudian ada kabupaten-kabupaten ya. Sulawesi Utara, Minahasa Sangir, bahasa itu. Kemudian kabupaten di Sulawesi Tengah, ya. Palo, Kaili, kita tulis Kaili situ. Kemudian Buol, bahasa Buol, kabupaten Buol. Tapi Toli-Toli kita tulis Bugis. Kenapa? Saya dari ibu saya, nenek saya, orang tua, mama dan papanya ayah saya dari Segeri merantau ke Toli-Toli dan kembali ke Segeri, meninggal di Segeri. Sehingga di sana dan mereka buat semacam, ya kalau di luar negeri bilang koloni ya, tempat tinggal di Toli-Toli Utara di Binontoan, jadi kampung Bugis. Tapi kampung Bugis itu sudah hilang karena permukaan air naik. Ya, itu juga lingkungan ya, bicara karena permukaan air naik, akhirnya ada namanya kampung Bugis, kampung nenek saya dari Segeri. Itu hilang, mereka naik ke atas ya. Dan ibu saya ke kota, menikah dengan ayah saya ke kota Toli-Toli. Satu-satunya kabupaten yang sudah punya kebijakan bahasa language policy adalah Kabupaten Toli-Toli. Saya teliti karena kajian saya kebijakan bahasa, politik bahasa, sosiolinguistik. Dibuat perda melestarikan bahasa, budaya dan adat istiadat. Sehingga bahasa Toli-Toli itu walaupun punah, kalau pesta diusahakan setiap tahun ada event-event ya. Di CCP lomba-lomba pidato bahasa daerah ya. Kemudian diadakan siapa saya. Kemudian mulai dibuat kurikulum untuk mengajarkan bahasa supaya tidak punah. Ya. Jadi terkait dengan ekolinguistik, ya, agar supaya bahasa ini tidak punah, direkomendasikan dan dimotivasi agar supaya pihak pendidik, akademisi, bagaimana ikut serta berpartisipasi dengan pemerintah dalam buat kebijakan bahasa. Kemudian bagaimana bahasa daerah ini ya supaya dimasukkan ke dalam kurikulum, digunakan. Kita melihat anak-anak muda sekarang ya, mereka menganggap bahasa daerah itu bahasa Inggris yang ini kini modern, yang itu kuno, bahasa daerah. Sehingga dari perspektif sosiolinguistik itu yang dibilang language attitude. Teman-teman sudah puluhan tahun di kota Palu tapi tidak menguasai bahasa Kaili. Nah, itu juga termasuk language attitude. Kita 350 tahun dijajah Belanda tapi tidak menguasai bahasa Belanda. Bahasa Belanda yang tinggal sebagai legacy cuma jargon, cuma istilah opa, oma, ya, broad, bread ya kalau bahasa Inggris. Sedikit. Karena tidak ada kebijakan bahasa. Filipina, Singapura, Malaysia, India, ya, Afrika Selatan, bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, bukan bahasa native, ya, bukan bahasa asli, native indigenous language. Tapi ada kebijakan bahasa, ada politik bahasa. Bahasa ini harus diajarkan, ya, supaya tidak punah. Ya. Kita di Pantai Timur ada beberapa bahasa yang sudah punah menurut Profesor Himmelmann dari Jerman ketika meneliti di sini. Ya, di Toli-Toli tadi saya bilang bahasa Toli-Toli hampir punah. Kalau kita ke kota Toli-Toli yang kita dengar orang berbahasa Bugis, bahasa daerah di Toli-Toli bahasa Bugis atau Mandar karena mayoritas juga Mandar. Kemudian kalau kita dengar mereka bahasa Indonesia tapi logat Minahasa, logat Manado. Mau pi mana ngana? Oh sapi sana. Wah, kalau di Sumatera gajah main bola, di sini sapi sana, sapi main bola di sana. Ternyata di Toli-Toli sapi main bola di sana. Nah, itu semua dari perspektif sosiologi bahasa, sosiolinguistik adalah bahasa-bahasa yang dipengaruhi oleh saudara-saudara kita pendatang, migran. Mereka sehingga kalau di perspektif global tadi saya kirim itu video, ada yang dibilang Pidgin and Creoles. Mereka yang dari UNAS ini pasti pernah belajar sosiolinguistik. Pidgin and Creoles bagaimana
bahasa-bahasa itu berasimilasi dengan bahasa migran, orang pendatang, apakah koloni atau ya pemerintahan kolonial atau pedagang atau, sehingga itu bahasa berinteraksi dan terciptalah apa yang dibilang bahasa Pidgin Creole. Ya. Creole bahasa Inggris, kalau di Papua New Guinea mereka bahasa Inggris tapi Creole karena pengaruh dulu di Australia diduduki, dijajah oleh Inggris, kemudian Australia menjajah Papua New Guinea. Australia membawa bahasa Inggris bercampur dengan bahasa Papua New Guinea, jadi namanya Pidgin. Pidgin dia sederhanakan bahasa Inggris, ya. Jadi kalau dia bilang speak, dia tulis SPIK. Talk, TOLK, padahal talk. Jadi dia menyederhanakan baik itu gramarnya, tata bahasanya maupun pengucapan. Atau ya nanti bisa jadi ada dikatakan bukan bahasa penutur speaker, native speaker, ya, tidak ada penuturnya. Tapi kalau bahasa Pidgin memang tidak ada penuturnya, tapi Creole bisa ada speakernya. Setelah itu bertahun-tahun terciptalah bahasa baru yang kita lihat di Haiti, jajahan Inggris juga, semua bekas negara jajahan ya. Yang tadi saya katakan, kalau menurut David Crystal, sekitar 30 atau 25 tahun akan datang, ya paling lama 50 tahun, ada 50% bahasa-bahasa di dunia akan punah. Dalam perspektif sosiolinguistik, ada jargon, ada istilah, ada bahasa yang terancam punah, ya. Itu dibilang endangered language. Ada bahasa yang hampir punah, moribund. Ada bahasa yang punah, extinct. Dan menurut pakar bahasa kayak Fishman dari Amerika, katakan bahwa kalau penuturnya tinggal 2.000 atau paling banyak 200.000, itu bahasa berpeluang akan punah, moribund, dan kemudian extinct. Nah, itu yang saya perkirakan bahasa Toltoli. Kalau tidak ada kebijakan bahasa, tidak ada pemertahanan bahasa itu akan punah seiring dengan, kalau dianalogikan, bukan hanya tanaman, tumbuh-tumbuhan yang kita lihat dinosaurus dulu, masalah zaman purba dulu ada, kemudian tidak ada. Ada burung yang dulu ada, kemudian tidak ada. Ada tanaman yang ada dulu tapi tidak ada. Begitu juga bahasa. Bahasa di Pantai Timur menurut Profesor Himmelmann, ya, peneliti dari Jerman, ya pernah berapa kali di sini datang. Dia sempat mengutip juga hasil penelitian saya, Profesor Himmelmann. Bahasa-bahasa terancam punah, endangered languages. Bahwa bahasa di Sulawesi Tengah juga akan terancam punah. Bahasa Toltoli Anda bisa lihat, ya, ada bupatinya orang Toltoli. Makanya ketika saya mau turun penelitian tentang bahasa terancam punah, kebijakan, saya sempat ditantang kayak ini politis, ya. Nah, politis apa? Kita tidak, orang yang cerdas, intelektual, dia harus menerima fakta dan kenyataan, bukan melawan argumen dan narasi, berpikir negatif, supaya bagaimana mengantisipasi bahasa itu tidak akan terancam punah. Bayangkan dibilang, kamu orang apa? Orang Bugis. Bisa bahasa Bugis? Tidak bisa. Karena kamu orang apa? Orang Toltoli. Bisa bahasa Toltoli? Tidak bisa. Saya punya ibu orang Bugis, tapi lahir besar di kampung Bugis di Binontoan, Toltoli Utara. Dari Segeri nenek saya, papa ibu saya. Tapi di sana akhirnya ibu saya lebih lancar bahasa Toltoli karena di Binontoan salah satu penutur bahasa Toltoli. Karena terisolir, rata-rata kalau dari terisolir bahasa Toltoli. Tapi bahasa Bugis lancar juga ibu saya karena bahasa ibu, bahasa apa? Mother tongue, bahasa ibu. Nah, kemudian saya lanjut. Bagaimana melestarikan, strategi melestarikan bahasa ini agar tidak punah? Saya punya ide dan saya amati sebagai akademisi, pemerhati bahasa, budaya. Kita ada namanya signpost, ya, bagaimana bahasa-bahasa yang bahasa lokal, ya, local language, indigenous language, digunakan untuk nama gedung, nama jalan. Di Palu kan ada Jalan Tanggo, Jalan Kelo,
Bahkan ada mahasiswa ditanya, kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Palu. Di mana di Palu? Di jalan tol. Sudah ada jalan tol di Palu. Di mana itu jalan tol? Dia bilang dekat Impres. Jalan apa tol? Ternyata tol Lambu. Apa itu tol Lambu? Apa itu tol Lambu? Sayur ya. Jadi sayur ya, kalau tidak salah apa tol Lambu? Labu ya. Jadi sayur. Bukan orang. Ganaga, jalan Ganaga, Nangka itu jalan. Tapi sayangnya sudah kalau di Makassar, di Sulawesi Selatan ada nama jalan bahasa Indonesia. Kemudian di bawahnya ada bahasa Lontara, Kemudian ada bahasa Bugis, Makassar ya. Di Jawa juga begitu. Nah, saya tadi punya ide begini. Saya posting di TikTok saya, akun TikTok saya, nama-nama tanaman, nama-nama bunga, nama-nama tanaman yang diambil sebagai nama tempat. Nah, tadi saya sudah sebut nama dia. Itu sangat baik karena local wisdom. Kalau kita mau ke sekolah di luar negeri, ya, kita akan lihat di sana mereka penelitian kembali ke indigenous issues, indigenous aspek ya. Penelitian tentang aspek-aspek lokalan. Bagaimana kembali ke local wisdom. Oleh sebab itu saya pikir ide yang bagus kalau nama-nama tadi masuk ke dalam pengajaran di sekolah, di kamus, dibuat kamus bahasa Kaili sudah ada ya, kamus bahasa Bol, itu bagus itu. Karena untuk melestarikan bahasa, mempertahankan bahasa supaya tetap berkembang, salah satunya adalah membuat kamus. Kemudian era digital sekarang kan paling bagus dibuat aplikasi ya, pengajaran bahasa daerah lewat online, virtual. Kamus online itu sudah dibuat sahabat kami yang alumni Inggris ya. Selamat datang Pak Dr. Hakim. Beliau dari biologi mengkaji tanaman, mengkaji hewan dalam ilmu dasar dalam pengajaran ya. Kasih Pak Dr. Hakim. Jadi bagaimana kita masukkan nama-nama tanaman, nama-nama hewan dalam bahasa daerah, kemudian dilestarikan melalui nama jalan, melalui nama gedung. Kayak di Toltoli rumah sakit Mokopido, rumah sakit bikin sehat. Di situ saya setuju dengan Anis dari segi bahasa. Hanya di Indonesia, mungkin hanya bahasa Indonesia dan bahasa Melayu menggunakan kata rumah sakit. Bahasa-bahasa di dunia tidak menggunakan rumah sakit. Ya, hospital itu dari kata hospitality, merawat dengan ramah tamah. Ya, saya lihat anak saya ketika saya sekolah di Australia, bagaimana mereka orang Australia yang merawat anak saya, keluarga saya yang pakai jilbab mereka padahal kalau kita di sini orang non muslim mereka sangat ramah. Ya, kalau kita lihat, ya itu makanya saya setuju kalau bukan saya bicara politik, saya setuju kalau rumah sakit diganti dengan ide dari Pak Anies, ya, Anies Baswedan, yaitu rumah sehat. Diketawakan oleh teman-teman yang anti rumah sehat supaya tidak kedengaran rumah sakit. Orang sehat jadi sakit, orang yang setengah sakit jadi sakit. Bagaimana? Coba rumah perawatan, rumah sehat. Jadi kalau kita perspektif lingkungan, kesehatan, orang yang mau sehat, jadi akhirnya apa? Malaysia tidak bilang rumah sakit, padahal bahasa kita dari bahasa Melayu. Mereka gunakan Rumah korban laki-laki. ini menarik, salah satu. Jadi ini saya terkesan. Ketika saya ke Malaysia, saya tidak tahu, saya belum lihat. Jadi waktu saya ke Malaysia, ya, mereka tulis hospital, tidak tulis rumah sakit, padahal bahasa Melayu. Tapi yang saya sempat terkecoh, ya, tertulis kedai. Kalau kita sini kedai kopi kan, warkop, kedai motor. Saya bilang, jangan-jangan di sini kita minum kopi dulu. Ternyata kedai motor, ya, kedai motor bengkel. Kedai itu tempat jualan apa? Kedai motor. Oh, mau minum oli kita orang di sana. Kedai. Makanya sama juga ketika saya di Australia. Makanya saya tidak mau bahasa Melayu kalau di Australia.
orang Malaysia, teman-teman Brunei, Malaysia, Filipina yang bisa bahasa Melayu, suka sekali bahasa Melayu sama mahasiswa Indonesia. Ya, satu waktu teman dari Malaysia, hari Jumat ketika itu di musola kampus kami ada musola di kampus, di atas kafe, anak-anak joget-joget disco, bule-bule cewek, kita sholat Jumat. Tapi kedengaran, pas mau Jumat mereka dilarang kan, orang Muslim, mahasiswa Muslim sholat. Jadi teman yang dari Malaysia ini, dia sempat tanya, Pak Mohtar duduk di mana? Duduk di mana? Saya bilang, saya duduk di sofa. Ternyata bahasa Melayu, duduk di mana, alamatnya di mana. Saya baru, oh berarti mereka orang Melayu betul, kartu penduduk kan, bukan kartu alamat. Berarti duduk itu alamat. Duduk di mana? Saya bilang duduk di sofa. Penduduk. Kalau Anda lihat juga, Anda ke Malaysia tertulis dilarang laju. Dilarang laju, berarti kurangi kecepatan ya. Jadi bahasa kita dari bahasa Melayu. Jadi Pak Nur dan teman-teman pemerhati lingkungan, saya sarankan satu kali kita lestarikan ini. Nama-nama tanaman, nama-nama hewan harus dilestarikan melalui kosakata. Yang macam tadi kan, saya salut orang Kaili, subuh ya, saudara-saudara kita orang Kaili. Di samping kelor menjadi tanaman dunia loh, kemarin saya lihat. Yang punya nutrisi, protein, gizi semua ada. Itu orang Kaili sebenarnya yang khasiatnya mereka temukan ya, yang Memsri. Sedangkan bahasa Kaili tadi saya posting kan, nama-nama desa, village and suburbs derives from plants. Ya, jadi beberapa nama yang kita lihat, Biro Buli, Biro Tamalanja, Balaroa, Nunu, Besusu lain kata. Susu. Oh, iya Besusu ya. Oh, nama pohon. Ya. Oh, saya kira ada teman bilang ada yang mandi-mandi di sungai anu, kemudian ada orang dari Luwuk. Orang Luwuk kan biasa bilang, Ebe, dia lihat ada yang mandi di telanjang. Ebe susu. Tapi ternyata itu kurapat ya, apa cerita dongeng. Yang benar nama tanaman, bukan orang lu kan selalu bilang ebe. Ya, nama tumbuh. Alhamdulillah saya dapat lagi satu kosakata. Nah, ya, ya. Ya ini juga menarik. Tanaman apa namanya? Ya, ini terkait tanaman buah-buahan. Kalau Anda ke Buol, pisang itu dibilang pepe. Jadi kalau biasa ada yang bilang, kita pergi keluar dulu, kemana? Di kafe sana, remang-remang kafe. Apa? Makan apa? Ada di sana disediakan pepe goreng, pepe bakar, pisang. Jadi bayangkan, nah ini lucu, tapi orang belajar bahasa itu kalau ada yang tertarik, kosakata itu akan terekam, tersimpan. Kalau ada yang menarik, unik dan lucu, atau diberi nama signpost tempat atau salah satu itu nama tempat. Saya kira itu saja. Nanti pengantar diskusi kita dengar pengantar untuk puisi. Terima kasih. Thank you. Thanks a lot. Ya, sambil dia saya tambahkan lagi sedikit. Rupanya ada kata Memsri, please correct me if I'm wrong. Tolong dikoreksi. Pak Nur, correct me if I'm wrong. Katanya konon. Kalau ada kata konon ini berarti belum. Ini kata mangande. Tahu artinya mangande? Mangande itu tercipta itu kosakata karena menikah orang Kaili dengan orang Jawa. Macam almarhum sahabat kami senior Pak Irwan Kawin menikah dengan Ropiko. Kemudian tiba jam makan, dia bilang sama istrinya, mangande. Mangande. Jadi akhirnya orang ucapkan mangande. Dia aja makan istrinya kan de itu istri kan mangande. Akhirnya terciptalah kosakata yang disebut mangande. Mangande ruru. Ya. Tinggal apa? Mungkin sama puisi dulu ya.
Ya, mungkin satu puisi itu. Bapak Ibu para senior, kawan-kawan, hari ini kita mencoba berkolaborasi untuk membicarakan isu-isu lingkungan di dalam sastra. Ini pertunjukan Meta Koridor Tadulako Bumi yang dipentaskan tanggal 14 Oktober 2023 di Taman Gor. Saya menggunakan ranting-ranting di belakang sebagai simbol kekeringan, sebagai simbol sesuatu yang sudah sangat memanas ya, pemanasan global, sehingga kadang-kala kita hanya bisa melihat ranting-ranting di sebuah tempat atau sebuah wilayah. Kalau di kita ya masih hijau, tetapi ada wilayah-wilayah tertentu yang sudah sangat kekeringan. Simbol-simbol ini adalah simbol-simbol lingkungan yang saya masukkan di dalam karya-karya sastra. Kemudian di dalam karya ini juga saya mencoba untuk menampilkan isu-isu lokal. Kita saksikan dulu. Coba buka suaranya. Cuplikan-cuplikannya. Oh, gumi orang gumi. Kayak ini besusu apa? Besusu. Kayak ini Ledo. Iya, Ledo ya. Kot. Lingkungan itu sangat mendukung penyair. Di dalam karya sastra kadang-kala kita mengangkat hewan seperti kuda, ya. Dan di dalam karya sastra itu disebut zoopoetika ya, zoopoetika sastra. Karena isu-isu kadangkala kita menggunakan kuda, kata kuda di dalam karya itu, kemudian binatang yang lain, singa, beruang dan sebagainya. Nah, di dalam karya ini kemarin sudah mendapat penghargaan dari kementerian sebagai satu karya yang memadukan antara isu lingkungan, tradisi dan kontemporer. Dan saya melihat bahwa lingkungan di sekitar kita ini banyak memberikan ide-ide, memberikan inspirasi gagasan kepada teman-teman seniman untuk mencipta karya. Termasuk misalnya isu ombo. Kalau kita melihat gunung-gunung di sekitar sana, di Loli sana, saya pernah membuat atau menerjemahkan peristiwa lingkungan tambang galian C itu dengan gunungku sudah tersobek-sobek. Karena kalau dari pesawat kita melihat, itu memang sudah tersobek-sobek. Gunung-gunungku sudah tersobek-sobek. Saya mengatakan begitu dalam puisi saya. Dan itu diberi apresiasi oleh Pak Kepala Badan Bahasa, Pak Prof. Amin, yang mengatakan bahwa kata-kata Anda itu sangat ekstrim katanya. Saya bilang, siapa yang menyobek-nyobeknya kan pasti akan berentetan ke sana. Bahwa isu lingkungan, sastra dan kemudian eksploitasi alam itu sangat berkaitan. Dan saya yakin IKN sudah dekat dengan kita. Bukan lagi nanti tersobek-sobek, kita akan terseok-seok. Gunung-gunung kita akan diangkat ke Kalimantan. Dan ini siapa yang bisa mencegahnya? Kami penyair, seniman hanya bisa membacakan atau membuat puisi, tetapi para penguasa lah yang bisa mengupayakan hal itu untuk ada sebuah keseimbangan alam.
Dan di dalam puisi ini saya tidak terlalu terdengar karena soundnya kurang keras. Nanti di sini saya mengatakan dan mengkritik kita para Tadulako yang mungkin bukan mengkritik ya, memberikan pandangan baru dalam hal pemaduan antara kecintaan kita terhadap lingkungan melalui sastra. Ya, saya ngamuk-ngamuk malam itu. Ini saya memakai tanduk sebagai simbol hewan. Teman bilang jangan-jangan ada kaitannya dengan merah ini. Ya, Banteng. banteng dan sebagainya. Tapi saya menggunakan tanduk itu sebagai simbol Zoopulpitika Sastra, simbol hewan. Iya, zoo. Hewan. Zoo ya. Bahasa Latin, bahasa Inggris. Zoo. Hewan. Ya, saya ingin Kebun menunjukkan binatang. bahwa ke depan mungkin hewan-hewan kita yang dulu ada sudah tidak ada lagi. Saya sudah tidak pernah juga melihat burung-burung yang ada burung kecil itu yang setiap sore terbang ke Lembah Palu, ada dulu namanya tuh. Dia tuh seperti tikar kalau datang. Itu saya sudah tidak pernah melihat. Ya. Sama unta. Jadi Iya, Tadulako Tadulako. kemudian ada tanduknya sebagai simbol hewan. Bacakan puisi Tadulako Membumi. Cok. Saya duduk saja barangkali. Berduduk sih. Ini puisi yang saya bacakan malam itu dibuat konser. Ini pemainnya ada 40 orang. Dan waktu itu Mas Jojo ada juga meliput kegiatan ini. Nah, saya panggil Mas Jojo. Jaka, Jawa Kaili. Mangge Jaka. Tadulako Membumi. Saya menggunakan kata membumi sebagai sesuatu yang dibumikan. Membumi isu bumi yang saya angkat. Tadulako Membumi. Hari ini kita berkumpul dengan segala keagungan, kenangan dan cita-cita. Sejarah panjang itu telah kita pijaki, bercerita tentang 1000 duka dan angan-angan, kemakmuran, keadilan, dan kesejatian. Kini kita berhenti sejenak di persimpangan sejarah untuk kejayaan. Tadulako membumi, merasakan di langit-langit kepala kita ruang hampa leluhur, bersemayam mantra-mantra ritual Balia. Gane Pamula, Gane Tongo, Gane Panggaopu, Gane Lingno, dan jangan lengah pada leluhur. Jangan ingkar pada tradisi, jangan lupa pada langit, jangan marah pada bumi. Tuhan, esok matahari akan terbit dan jejak-jejak para Tadulako meneriakkan pekik perang, menghunus Guma, menyandang Kaliavo, menggumamkan gane-gane di tengah belantara global tak bertuhan. Inilah mantra Tadulako, membumi di akar tanah, mendongak cakrawala, menanti para punggava berkuda dari medan laga, mendaki gunung Nokilalaki, merangkul doa-doa leluhur agung,
dan Dato Karama, Puenjidi dan Manggerante membawa kita pada jejak sejarah yang jauh dan panjang. Lalu kita pun di sini membumikan Tadulako pada dunia tentang kerinduan nyanyian rego berkumandang di Bukit Purnama, tentang gunung-gunung bercermin di Teluk, tentang keniscayaan Tadulako pada lingkar katulistiwamu, tentang Mazin Tufu menjadi prasasti pada tanah coklatmu, tentang Murambanga pada kepala kekarmu. Namun kini elusan dalove iringi tangismu nan biru, ratapan haru biru pada bumimu Madika, para Tadulako yang membumi, dan jejak reinkarnasi muncul dari masa silam dan berkata, jangan hianat pada Ombo, jangan engkau dilaknat para leluhur. Jangan hentikan mantra itu agar api terus menyala. Terima kasih. Luar biasa. Di sini saya menggunakan kata-kata seperti ini yang berkaitan dengan lingkungan, terutama tentang Ombo. Ya, di teman-teman pengkaji tradisi kemarin tentang Ombo ini. Ombo itu sebuah apa ya? Semacam ada semacam sanksi. Begini, kalau kita melanggar Ombo, maka kita akan diberikan digifu. Ombo itu merusak lingkungan. Nah, semangat ini boleh kita wujudkan dalam konteks kearifan lokal dalam menata lingkungan kita. Kalau di Untat, saya berpikir bahwa Ombo ini bisa kita besarkan, Kandat Ketua. Jadi orang yang merusak lingkungan atau no-Ombo, ya, itu diberikan gifu. Nah, waktu kami meneliti di Bali untuk Perda Adat Kota Palu, salah satu tempat meneliti itu Bali. Di Bali itu tidak ada orang yang merusak lingkungan. Pohon-pohon itu tidak boleh ditebang. Kalau dia misalnya kelihatan kotor, mereka hanya tata saja. Nah, jadi Ombo ini boleh kita menjadi sebuah ide, sebuah gagasan besar bahwa untuk melindungi lingkungan kita di Kota Palu itu harus diberikan. Orang yang melanggar Ombo harus diberikan gifu dia, sanksi gitu. Misalnya dia menebang pohon tiba-tiba, digifu. Membuang sampah sembarangan, gifu dia. Dan itu bisa diterapkan di universitas ini sebenarnya. Kalau di tingkat pimpinan, beliau kebetulan anggota senat. Jadi ini bisa dibawa ke senat universitas, bahwa isu-isu kearifan lokal kita itu bisa menjadi sebuah ide besar untuk kita terapkan. Nah, seperti itu. Makanya saya di sini di dalam kuis ini saya mengangkat hal-hal seperti itu. Kemudian tentang Mazin Tufu, tentang Murambanga. Itu isu-isu kita yang bisa kita jadikan sebagai bahwa Tadulako itu kalau perspektif saya, kemarin ada materi di PPKMB itu ya, tentang ketadulakoan. Perspektif saya melihat dari sisi kesastraan dan lingkungan itu sangat berkaitan. Bahwa dengan Ombo ini berarti ada akar budaya kita untuk melindungi lingkungan. Cuma belum tergali, belum diterapkan. Akar budaya itu orang-orang Kaili itu tidak boleh sebenarnya merusak lingkungan. Kenapa seperti itu? Karena ada Ombo ini. Nah sekarang kalau kita melihat lingkungan sekitar kita di sana,
Saya di Lere itu juga sudah setiap hari disiram dengan air pakai tangki itu, karena debunya itu sudah naik. Mungkin karena masih ada pembangunan. Tapi bagian pertambangan itu mungkin apakah memang harus dibiarkan atau dikontrol? Ya, di sini ada senior saya Pak Abdullah. Beliau AMDAL dan sebagainya, beliau sering. Itu bagaimana itu? Saya khawatir ada air bah nanti yang akan datang yang akan melibas kota Palu ini dari arah sana. Saya khawatir ini perspektif saya sebagai seorang seniman, bukan seorang ahli lingkungan. Tapi saya membayangkan ada air bah nanti yang dari sana, itu yang datang melibas kita semua. Ketika gunung-gunung itu sudah habis dan sudah tidak ada yang menjadi penyandang air langit. Itu saya kira perspektif saya sebagai seorang seniman, sebagai penyair dalam puisi-puisi saya terhadap isu lingkungan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Agus Desham dan Pak Mukhtar Marhum mengenai lingkungan dan bahasa yang sangat berkaitan. Tadi yang saya dapat poinnya untuk sastra dan lingkungan itu sangat berkaitan ya Pak, luar biasa sekali. Dan untuk Bapak Mukhtar Marhum, saya memiliki pengalaman Pak, di Ya, mana tolong ceritakan. para mahasiswa atau orang-orang yang saya kenal yang seumuran saya itu jarang sekali menggunakan bahasa Kaili, padahal orang Kaili asli. Itu sikap bahasa. Dan orang tua mereka juga menggunakan bahasa Kaili tetapi tidak diturunkan kepada anaknya, Pak. Itu sangat miris saya melihat, sehingga saya juga terpacu mengembangkan bahasa Kaili di daerah saya sendiri. Oke, kita Ya, silakan. kita buka. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam satu buat kita semua. Yang menarik tadi ini satu perkara Ombo ini kalau kita mengarah ke arah selatan dan Danau, ya saya baca juga berapa jumlah susah itu dikembangkan di Danau. Jadi di situ ada Ombo, satu kearifan lokal atau social wisdom yang dikembangkan oleh masyarakat adat. Jadi ada satu kegiatan di mana masyarakat Lindu tidak boleh memancing pada hari-hari yang biasa di sekitar Danau Lindu. Apa? Untuk melindungi sumber daya perairan atau sumber daya danau yang ada di situ. Nah, barang siapa masyarakat yang memancing pada hari yang dilarang oleh masyarakat adat, mereka akan digigit. Nah, ini betul, ini perlu kita kembangkan ini Ombo ini Pak. Bukan saja cuma Lindu, kita masakan ya. Sekiranya di lingkungan kita juga perlu seperti tadi buang sampah di Lindu. Ya, berarti itu pada 250.000 plus hukuman badan kalau tidak salah. Terus membakar 1 miliar itu udah. 250.000 satu kalau di kedapatan. Nah, saya kira itu. Sampai hari ini saya orang sosiolog mengatakan bahwa bahasa itu bisa mempersatukan kita, tapi bisa juga membuat kita disintegrasi. Itu bahasa. Kalau kita baca bukunya Nasikun itu 300 sampai 400 suku di Indonesia ini, belum sukunya ini Pak, punya bahasa masing-masing. Nah coba kita berpikir Bapak Ibu, kalau tidak ada bahasa Indonesia, kita pakai bahasa masing-masing, bagaimana kira-kira? Jadi jauh sebelum kita merdeka 45, pemuda kita 28 sudah bersumpah satu bahasa karena menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, perbedaan dalam bahasa, Pak, saya katakan tadi, kalau kita masukkan dalam satu ada teori sistem namanya, itu bagian dari kehidupan, satu unsur yang kita harus jaga. Karena kapan unsur bahasa itu rusak barangkali, ya, itu bisa membuat kita tadi terjadi disintegrasi. Tapi bahasa juga ini kalau dia tidak kan satu suku Pak punya satu kata dimaknakan oleh dua orang pasti berbeda, suku berbeda. Saya ambil contoh misalnya bahasa tele bagi kita kan tele itu besar. Coba kita ke Toraja, kan bahasanya kurang bagus. Nah coba jadi maksud saya Pak, bahasa ini kita harus pakai ini para teman-teman yang berbeda sebenarnya. Jangan kita pakai bahasa daerah kira-kira begitu. Kita berfungsi bahasa kecuali kalau kita di rumah, karena ini perlu pengembangan bahasa juga. Ke depan bahasa tadi ada yang katakan ini bahasa ke depan bisa
bisa apa namanya, bisa hilang, bisa punah dengan bahasa-bahasa yang akhirnya kita perlu jaga. Tapi kalau kita dalam sisi pergaulan begini, kadang-kala ada teman bisi-bisi bahasa daerah, kita tersinggung. Ya, Salah, betul. Kalau ada sudah begini, sudah ada bermusuhan, Pak. Kita teman bahasa Bugis di sana, saya lagi begini. Padahal bukan. Pentingnya itu bahasa nasional kita pakai bahasa, tapi penting juga bahasa daerah kita kembangkan. Kalau kita sudah di rumah bahasa Indo supaya menjaga kelestarian. Saya kira itu yang sementara, Pak. Waalaikumsalam. Saya Kombo ya. Kombo. Di Kecamatan Serenja ada Kombo. Iya. Nah, kemudian tadi disebut tentang Naumbo. Naumbo itu ada kaitannya dengan Kombo. Nah, selama saya jalan-jalan dan mempelajari juga dari bencana alam, saya dapati dua kampung bernama Kombo. Ya, di Palembang sudah Sombona. Kemudian Pantai Surumana disebut juga Kombona. Nah, kalau Kombona di Pantai Talisir itu mengalami Naumbo pada 20 Juli 1938. Oh iya, ada. Ketika terjadi. Jadi itu yang aku bilang tadi. Naumbo adalah prosesnya, Kombona lokasinya. Sama dengan yang terjadi di Surumana, Kecamatan Barawa. Naumbo ya, apa Naumbo? Tiba-tiba wilayah pantai turun sejauh 400 meter ke arah laut dan 3 km sampai lebih. Nah itu sekarang juga disebut Naumbo. Nah prosesnya disebut Naumbo. Tanah turun secara cepat ketika terjadi. Yang ada juga tanah turun secara pelan-pelan. Jadi cepat sekali. Jadi ada dua Kombona di tempat berenang-berenang ini. Kombona ya. Ada sekitarnya di belakang Polsek Murti di kiri kanan itu Naumbo. utara selatan itu Kombona. Sayangnya pemerintah kota memberikan nama Kombona di hutan kota. Oh begini. Oh, Kombona itu di mana? Pak, tanah runtuh. Itu Kombona. Ah, ini tanah runtuh kan? Baras. Ya tempat balapan dulu. Iya. Kan dulu sebelah saja dengan pantai itu bukan dengan. Amblas. Turun. Apa itu? Sayangnya pemerintah kota memberi Kombona di taman kota itu. Itu salah alamat gitu. Kalau itu dilestarikan ada nama jalan Kombona kan di sampingnya restoran kayak itu jalan Kombona. Oh, di depan. Jalan Kombona. Kombon ya. Jalan Kombon. Prosesnya tahu. Turun. Dari kejadian itu Kombona. Kombon. Nah, kemudian sekedar informasi bahwa ada juga ada dua desa yang saya dapati dari Taman Tumbuhan. Lombio di Kecamatan Serenja. Cuma saya tumbuhan lombionya sudah hilang karena waktu gempa 28 Desember 2018 yang lalu itu pantainya mengalami Kombona di dasar laut yang kalau kita bahasa Inggris kan daltip simbol ya. Kombona itu daltip. Di desa apa namanya di Siburan ya ada juga di Surabaya ya. Di yang Bora turun baru ke selatan ada di Surabaya. Tapi kelihatannya lombionya sudah jadi sawah semua. Desa Makna, desa apa namanya? Yang tumbuhannya masih ada itu kalau kita masuk ke tempat ini ada percabangan. Oh iya. Nah, di segitiga itu masih banyak lombio. Nah, di desa Bau juga saya masih dapat tumbuhan lombio. Meskipun desa itu tidak pernah lombio. Ya. Nah, kemudian Tondo juga itu bahasa bencana itu longsor. Iya. Jadi Tondo. Ya, ini bermakna Tondo itu batas. Ya, makanya ada Tondo di sini, ada Tondo di sana kan. Iya. Di Filipina juga ada Tondo. Di Filipina saya ke Filipina. Bahasa kayak gini, itu Bahasa Tagalog. Bahasa Tagalog satu rumpun. Tondo itu ya, makanya runtuh. Tondo itu Tidak satu rumpun bahasa Sulawesi. ya dulu juga
terbelah, pecah. Dan memang 2018 yang kemarin pecah. Pecah. Nah, Tompe, Pasar. Ini bagus ini dari perspektif fisika bumi, geologi, gempa, nama-nama bahasa daerah masuk dalam istilah gempa ya. Biasa bahasa Latin atau bahasa Inggris biasa digunakan untuk kejadian apa gempa. Ini ahli geologi, ahli fisika bumi, cara tentang kejadian alam ketika gempa menggunakan bahasa daerah ya, mengambil bahasa daerah. Iya, makasih. Iya, makasih. Ini hari Jumat ini kita masih punya waktu 30 menit atau 25 ya. Oh, Brin ya, Brin. Brida. Brin sekarang, Brin. Brin. Pusat. Brin pusat di daerah. Brida daerah. Ya, Badan Riset dan Inovasi. Ya. Yang Daftar hari bilang. Iya, besok. Oh, baru mau tentang Mister Hadir. Iya, bisa jalan. Ini sudah Iya. 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 Saya pengalaman turun di Malaya, saya kemarin sana, sepanjang jalan itu kenapa pakai bahasa Inggris semua? Oh, jadi saya pikir, Bu, ini karena saya waktu itu berjalan kaki dan renten tas berdua dan pakai payung karena panas, ke lapangan tidak pakai transport ya Pak. Dikiranya saya sales, sales kosmetik barangkali. Nah, begitu dia masuk, saya dengar lagunya pakai bahasa Bugis, bahasa Indonesia tapi seperti orang Bugis. Dan tanya begitu, sepanjang jalan itu Bugis semua. Lalu saya bilang di mana tulis-tulisnya ini? Ya seperti itu apa yang disampaikan temanku. Kalau memang makan keturunan, tapi dia tidak mau dibilang keturunan kan? Karena jalan dia seperti itu. Iya. Mereka pemerintah berupaya untuk membangkitkan kembali bahasa daerah dulu dengan mengeluarkan beberapa. Kemudian yang kedua beberapa bahasa juga. Ini juga yang misalnya terkait dengan juga. Karena boleh dikasih nanti bahasa yang ada sekitar dari kota-kota juga. Jadi teman-teman dari Brin yang berkaitan dengan kata ini, pemahaman itu cepat-cepat turun sebelum diresmikan. Ya, mereka mengambil data bahwa penanganan tempat itu harus ya bahasa daerah paling tidak karena itu memang ya sosialisasinya dari mereka komunikasi di sekitar IKN juga sudah dilakukan teman-teman ya komunikasi teman saya 2 bulan yang lalu dari Kalimantan Timur bahasa di Kabupaten Kutai Barat tunjuk dan situ kami mengambil dokumentasi bahasa tunjuk yang mereka namakan bahasa Tomil. Kami sampaikan ke pemerintah setempat di kabupaten di Kecamatan Barongkoko bahwa ibu sadar bahwa ibu jadi tidak lama lagi IKN jadi ibu kota negara. Apa upaya-upaya yang ada di sekitar situ? Nah, yang kami dapatkan justru bahasa bahasa daerah sudah tidak alasannya salah satunya adalah kami dulu sekolah karena tidak tahu bahasa Indonesia kami
dia di sana. Kisahnya dari mana-mana yang segera membawa pesan. Pasti ada idenya Pak. Saya ditanyakan oleh kok. Kelebihan Ada kekurangannya. Pasti banyak di situ. Iya. Nah, kadang-kadang Gimana? saya menguasai orang. ikuti jadi wiki. Jadi itu informasi terkait bahasa yang terkenal. Dan memang hampir sebagian Sulawesi Tengah juga bahasanya terancam. Terancam pun. Ya, dalam kondisi tidak aman berdasarkan kualitas bahasa. Di lampu merah Nah, hijau. itu juga saya Kuning. ya seperti Bapak juga sampaikan bahwa upaya itu penamaan nama jalan. Karena di bahasa seperti itu Pak ya. Iya. Iya, Jogja. Ada ya. di Jogja. Jogja. Misalnya sudah lokalnya kemudian bahasa Ada bahasa dari bawah. ada bahasa yang lokal. Ada ya. Ada itu. Sampaikan tadi Bapak bahwa ada beberapa daerah yang artinya seperti tadi Halonjo itu. Jadi pemerintah harusnya memahami itu bahasa-bahasa itu punya arti. Jadi jangan mendirikan bangunan di tanah runtuh. Betul ini. Oh iya. Sudah. Mendirikan perumahan. Sudah ada kodenya sudah. Sudah ada. Yang di Halonjo. Oh, Betul. gempa apa kan? Tradisi lisan itu baru dikaji melalui puisi apa yang artinya maknanya besar sekali. Dulu di pinggir pantai Mamboro, ya di Mamboro kan memang tidak mau diikuti oleh regulasi karena sudah tahu di situ. Kalau tidak salah ada puisi-puisi dalam bahasa daerah yang mengartikan seperti itu. Jadi katanya dia Latono, dia Lani sudah terkenal. Jadi itu ada puisi-puisi, ada lisan. Iya. Ya Kayori itu menggambarkan di situ. Jadi Iya. memang pemegang kebijakan perlu mengetahui nama-nama itu, mengapa diberi nama itu karena mungkin sifatnya seperti itu. Sudah lembek lah didirikan perumahan di atasnya. Jadi saya kira itu Pak. Jadi mungkin nanti kegiatan termasuk sebenarnya di apa namanya di BRIN itu ada yang namanya RIN ekspedisi. Iya, ekspedisi. Iya. Penamaan-penamaan yang kita ada di Sulawesi atau apa namanya yang termasuk ekologi Pak. Ini juga Ekologi, Pak. penamaan itu sebagai besar berkaitan dengan lingkungan. Pak Dr. Hakim. Kasih besar suara. Tidak di speaker ya. Beliau ini menentukan orang dihukum atau tidak? Beliau ini menentukan orang dihukum atau tidak? Hakim. Kunci sebenarnya Itu bahasa juga. Bahasa juga. kebijakan pemerintah. Dulu ada namanya KTSP, lalu ada MULO, Ya. makan lokal, maka di situ kita Masuk. Kan kurikulumnya sudah diganti. Ada pengalaman unik saya sebagai ketua komite di salah satu sekolah swasta yang notabene peserta didiknya itu 89% itu orang Cina, etnis Tionghoa. Saya ketua komitenya. Pada saat penerapan KTSP Sama Mandarin. ada muluknya, maka saya memilih bahasa Kaili sebagai muluknya di sekolah itu. Yang saya harapkan bahwa orang Cina yang sekolah di tanah Kaili harus bisa bahasa Kaili. Ya itu. Yang persoalan Pak adalah ketika saya mencari pengajarnya, saya hubungi almarhum kakaknya Isnenari Pak Rudi. Oh ya Pak Barudin. Untuk mencarikan guru yang mengajar di situ tidak ada Pak. Dan karena sudah terlanjur saya pilih dalam KTSP itu muluknya adalah bahasa Kaili yang mengajar orang Jawa Pak. Orang Jawa yang juga dipakai kebetulan juga di situ. Mangge Jaka, Jawa Kaili. Ya, mengajar bahasa Kaili yang diajar orang Cina. Menarik ini. Ya, oleh karena itu, butuh kebijakan pemerintah untuk menetapkan satu perda katakanlah seperti itu, untuk menetapkan bahwa pembelajaran bahasa Kaili harus diterapkan di jenjang SD sampai SMP misalnya.
Saya bisa baca aksara Lontara. Ya, karena saya dapatkan juga dari sampai SMP, Pak. Tapi sekarang sudah tidak ada juga. Nah, oleh karena itu, ya untuk kita lokal di Palu ini ya kita artikan bahasa kayak gini. Yang jadi persoalan juga sekarang adalah penuturnya itu. Ya, saya tidak tahu apakah dia malu dalam tanda petik untuk menggunakan bahasa itu. Saya bergaul puluhan tahun dengan almarhum itu. Kalau saya bahasa kayak coba untuk belajar bahasa kayak dia balas dengan bahasa Bugis. Saya sudah 45 tahun di Palu ini. Rasanya lebih lancar saya bahasa Jawa 2 tahun di Surabaya. Lebih lancar saya bahasa Buol. Usah kata saya tentang KKN. Udah 2 tahun. 2 bulan saya KKN dengan Pak saya juga punya Pak Muhtar. Ya, wow. Nah itu. Ya, jadi saya juga persoalannya kebijakan, Pak. Tadi ada yang menyebut bahwa mungkin di antara kita ini ada anggota senat, ya. Betul. Ya. Bukan keluar anggota dewan. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Wow, keren. Untuk poin-poinnya yang luar biasa tadi dari beberapa akademisi yang kami dapatkan bahwa ternyata di banyak daerah itu sudah menerapkan ombo seperti yang dilakukan di Serenja. Rindu ada. Kami baru tahu juga. Ada di jurnal, coba buka di gua ada. Langsung saja ke kata saya dulu. Mereka refleksi balik. Ya. Kemudian dari ibu siapa tadi yang beras? Tahu saya baca nanti saring. Ke narasumber memberikan, baru setelah itu baru kamu close. Ya. Silakan untuk Bapak. Ya. Oke, terima kasih. Ini banyak komentar dan pertanyaan sangat menarik. Sebenarnya Jojo saya native speaker dan bisa bahasa Inggris, ada pengetahuan linguistik ya. Jadi saya tertarik dengan Pak Dr. Supriya ya, karena kemanakan keluarga kerabat ya, karena kebetulan istrinya kena manakan. Jadi ini bahasa terancam punah. Saya bilang ada sikap bahasa dari perspektif linguistik dan sosiolinguistik. Anak muda tidak mau menggunakan bahasa itu karena dianggap yang itu kuno, yang ini English, logat Jakarta, sapi lu, gue. Itu yang sehingga orang tidak. Tapi saya satu kali jawab ya. Ada satu suku saya teliti waktu saya punya penelitian S3 juga dulu, kemudian saya penelitian sampai dimuat di Scopus K2 tentang keterancaman bahasa. Ya, di Toltoli. Salah satu suku yang saya wawancara in-depth interview, saya pakai pendekatan kualitatif. Suku Toltoli salah satu saya mau argue penyebabnya mereka terancam punah karena tidak ada kebanggaan, tidak ada sikap bahasa. Karena tokoh kepala suku saya wawancara, Pak Ibrahim Sauda, Dr. Amis Suda. Dia bilang suku Toltoli, anak-anak mudanya terutama, kalau dia ngomong bahasa Toltoli, kemudian ada orang yang tidak bisa bahasa Toltoli, mereka langsung berhenti, takut orang tersinggung. Itu sudah di mana-mana orang Toltoli begitu. Akhirnya bahasa Toltoli hanya di Binontoan, di kampung ibu saya, tapi ibu saya di kampung Bugis karena ayahnya dari Segere, Pangkep. Merantau kemudian ada koloni kampung Bugis itu. Iya, kampung Bugis Pangkep mereka ya. Ibu saya bisa bahasa Bugis, bahasa Toltoli, dikira orang Toltoli dengan pinjam. Nah, kemudian, ya ini juga bahasa. Orang Buol dengan Gorontalo ada kekerabatan, sama banyak kosakata karena kekerabatan, Palele, Umu, ya. Jadi ada konon ada anak bahasa Indonesia tapi karena logat daerah, ibunya tidak mengerti. Mama, dia bilang, belikan saya celana lopis. Jadi mamanya bilang, yang bagaimana itu celana lopis? Logat daerah, masa mamanya anda tahu? Itu celana lopis sudah top. Itu celana lopis ciri-cirinya kalau dicuci koras, dijemur lama kering. Oh, yang itu celana lopis. Kemudian Pak Abdullah ya, ini bahasa saya sempat ngomong ketika bahwa kenapa. Saya pernah ditanya, itu kalau di Indonesia skrip tulisannya ada? Saya bilang ada.
Dia bilang bahasa hurufnya apa? Saya bilang alfabet Roman alfabet. Yang kita ABC. Oh dia bilang, hebat dulu. Kalian punya huruf ya? Sama dengan, saya langsung teringat. Saya ke Jepang biar orang pakai dasi pendidikan. Saya kasih lihat undangan saya mau jadi pembicara di Osaka, di Hiroshima. Dia tidak bisa bahasa karena teman-teman orang Jepang yang kuliah di Australia, mereka harus belajar lagi huruf ini, Roman alfabet. Kita mungkin di balik hikmah itu kita dijajah oleh Portugis dengan Spanyol, mereka bawa karena Roman Empire, kekaisaran Roman itu mengajarkan akhirnya itu huruf, dulu ada kekaisaran Roman. Itu huruf akhirnya bisa dikuasai oleh orang-orang di bekas jajahan Eropa. Kemudian Naombo. Kita tidak punya tulisan. Saya bayangkan, seandainya orang Portugis, orang Spanyol tidak masuk di sini, orang Belanda, kita akan menggunakan huruf Jawa mungkin, atau Sanskerta. Sehingga kalau saya mau sekolah di Australia atau di Prancis, Pak Nur, kita harus belajar lagi huruf 2 kali kayak teman-teman dari Arab, dari India, dari Thailand. Saya ke Thailand orang tidak bisa bahasa huruf, biar besar macam mana huruf. Nah, kita bersyukur bisa. Saya teringat, kita punya sastra lisan. Pak Prof Hanapi juga pernah bahas tulis itu. Saya menulis berapa kali karena saya kolumnis di koran tentang kejadian karena saya alami, saya peneliti kualitatif ya. Karena tidak ada tulisan dan sekarang sudah ada tulisan. Mungkin anak cucu saya akan baca bahwa hati-hati kalau terjadi gempa begini. Nah, yang saya tertarik kalau tadi saya presentasi tanaman, hewan dan begitu juga sahabat saya senior ketua jurusan, bahasa daerah diambil ke dalam istilah-istilah ilmu pertanian, botani, biologi. Ini dari aspek fisika bumi, geologi, itu bukan hanya bahasa Inggris yang bahasa internasional, tapi sudah masuk juga local wisdom. Istilah-istilah Naombo, tanah tondo, sehingga bisa melestarikan, juga berikan warning bahwa ini jangan tinggal di situ nanti tanahnya ya Naombo. Iya. Kemudian yang terakhir saya tadi dicerita oleh peneliti BRIN. Terima kasih Ibu peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Brinda daerah. Saya naik rental dulu sehingga di Kota Raya rentalnya ada 2 di depan rumahnya Pak Ambo. Warung rental, sopir rental buol semua di warung. Saya dengar, saya kesana bahasa buol semua, kodoyo hawaro. Di sebelah bahasa Bugis. Sopir rental dari Tol-Toli semua bahasa Bugis. Akhirnya belum lama saya lihat di peta yang viral itu bahasa-bahasa di Sulawesi Tengah, buol bahasa buol, Tol-Toli bahasa Bugis. Dan kita lihat Bupati sekarang saya teman akrab Pak Bupati Pak Amran Yahya orang Bugis. Setelah saya cek ternyata 70-80%. Tapi ingat, ada namanya language shift, Ibu dari Badan Bahasa. Language shift itu di Tol-Toli terjadi, saya teliti itu. Ada namanya cultural ambivalence. Orang karena orang Bugis ya unggul di ekonomi politik sampai ada yang jadi wakil presiden. Ternyata banyak orang mereka bukan suku Bugis loh. Saya temukan suku Toli-Toli yang pindah bahasa, language shift. Dan mengaku-ngaku, akhirnya saya tanya, "You punya nenek di mana?" Ya, saya mengaku orang Bugis, mama saya orang Bugis. Ada kampungnya di Segeri, Pangkep. Ada kuburannya kakek saya sana. Tapi yang mengaku bahasa Bugis di mana kampung? Ternyata itu yang dibilang language shift. Language shift itu pindah bahasa. Dan akhirnya mereka ada konon salah satu calon bupati mengaku orang Bugis. Ternyata katanya sebenarnya dia bukan orang Bugis. Saya tidak sebut namanya. Iya, makasih, saya serahkan langsung ke Pak Pak Agustan, Pak Dr. Agustan. Dari senior Pak Abdullah tadi sudah memberikan pencerahan untuk kita tidak bercampur baur. Orang Bugis, orang Kaili. Akhirnya di dalam karya-karya sastra juga terjadi campur kode. Di sini ada Ibu Ibu Samsi. Code switching, code mixing. Ya, jadi percampuran gagasan kebudayaan itu akhirnya juga menyatu di dalam karya-karya sastra. Ya, kami penyair juga melihat bahwa
terjadi campur kode Code mixing. Iya, di masyarakat, sehingga itu juga memberikan inspirasi untuk kita masukkan di dalam karya-karya sastra gitu. Jadi kadang karya sastra kita itu di situ ada bahasa Bugisnya, ada bahasa Kailinya, bahasa Inggris, bahkan ada bahasa-bahasa baru yang cenderung kita ciptakan. Ya, komiknya. Jadi seperti itu, tidak ada suatu pembatasan. Jadi kata Presiden penyair Indonesia, Sutarji Kusuma, bahwa aku ingin memerdekakan kata dari kata itu sendiri, bahwa kata harus merdeka. Jadi kita tidak boleh lagi diikat oleh sebuah patron bahwa puisi itu seperti pantun. Dia punya dua baris sampiran dan kemudian dua baris isi. Nah, di dalam penyairan puisi itu tidak ada lagi seperti itu. Kita boleh bebas saja. Mau menyerap bahasa daerah untuk melestarikan bahasa itu boleh, silakan. Jadi tidak ada semacam larangan untuk itu. Malah cenderung kita menciptakan bahasa-bahasa baru. Bahkan di dalam puisi-puisi kami yang sudah beredar di sekolah-sekolah itu, kadang-kadang gurunya itu bertanya kepada kami, "Pak, itu artinya apa?" Oh, ternyata bahasa baru. Iya, bahasa baru. Maka kita akan mencoba untuk memberikan semacam literasi kepada anak-anak kita bahwa bahasa itu bisa berubah-ubah dalam waktu yang kita tidak bisa perkirakan. Jadi dia sangat cepat, ya, sangat cepat. Kemudian tentang Ombo tadi, kearifan lokal, kemudian bahasa-bahasa lokal yang kita angkat di dalam sebuah karya sastra, itu tentu saja tidak semerta-merta kita langsung mengangkatnya atau mengambilnya. Tetapi teman-teman ini juga meneliti, ya. Kita juga meneliti dari mana akar kata itu sehingga kita bisa angkat. Karena sebuah karya sastra ketika dia sudah menjadi milik publik, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang berbeda dengan penyairnya. Rendra mengatakan saya benci pada seorang penyair salon. Penyair salon itu kalau kita terjemahkan seperti ilmuwan yang hanya asik dengan karyanya, beronani dengan karyanya, tetapi tidak mengaplikasikan karyanya itu kepada masyarakat. Diseminasi. Jadi dia bilang bahwa penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan, yang hanya asik di dalam kamar, seorang intelektual hanya asik di dalam kamar, tidak menyebarkan ilmunya, menurut Rendra itu adalah penyair salon. Seperti itu. Jadi kita intelektual, kita ilmuwan, saya yakin ilmu-ilmu yang kita dapatkan di sini kita akan terapkan ke masyarakat gitu. Nah, termasuk diskusi hari ini saya kira mungkin bisa kita sebarluaskan kepada masyarakat sehingga besok-besok Skanda untuk diskusi. Terima kasih. Gitu dulu. Jadi ada yang terputus tadi. Bahasa dominan adalah bahasa pembunuh. Ada bahasa pembunuh. Kalau hama bisa membunuh tanaman. Bahasa Inggris jadi bahasa pembunuh yang tulis adalah Profesor David Crystal, ya, ahli linguistik. Kebetulan saya jadi rujukan referensi. Membunuh bahasa-bahasa di Pasifik. Kalau hama, ya, membunuh tanaman itu bahasa dominan. Nah, bagaimana yang bahasa daerah yang dominan kayak bahasa Bugis? Iya, mungkin. Saya berani bicara. Nenek saya orang Bugis dari pihak mama saya. Ya. Bahasa dominan bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa pembunuh. Dia membunuh bahasa. Karena anak-anak masyarakat yang bahasanya didominasi oleh bahasa Indonesia tidak akan pakai bahasa lingua franca, bahasa komunikasi, pindah ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Inggris kalau dominan. Saya kira itu. Pak Nur, closing statement atau? Jadi saya terinspirasi dari yang Dr. Ustaz tadi itu. Jadi pernah saya dengar, jadi ini intercultural, intercultural communication. Jadi pernah saya dengar pada waktu kami sementara menunggu giliran ke dokter. Jadi ini pasien satu ini membeli obat. Dan saya tanya, kita sudah minum obat, Bu. Saya sudah minum tadi malam, tapi pagi sakit. Jadi terkadang ada komunikasi. Jadi kita sudah tahu. Malamnya saya minum obat, pagi sakit. Jadi rupanya jadi itulah perlu kita bahas. High contact culture dengan low contact culture. Kalau high contact culture itu Sosiologi bahasa. Sebagai makna yang tersirat sebenarnya. Kenapa? Karena dia juga mengandung
teknologi, dia menyambung juga ekonomi, dia menyambung juga art. Sehingga hal ini yang perlu kita pahami. Oleh karena itu, dalam perspektif sosiologi komunikasi, memang itu perlu kita memahami high contact culture dengan low contact culture. Tetapi saya agak optimis untuk masuk ke beberapa spot untuk melestarikan bahasa. Misalnya kalau kita di warkop itu kan terjadi di situ heterogenis manusia. Kadang terjadi pembawaan code switching dengan code mixing. Jadi biasa orang Kewi berbahasa Indonesia, orang Jawa berbahasa Kewi, orang Jawa berbahasa Indonesia. Tetapi satu kesyukuran kita bahwa mereka itu betul-betul mau melestarikan bahasa. Nah, begitu pula di spot-spot tersendiri di pasar itu, mereka itu pada umumnya itu menggunakan itu high contact culture dengan low contact culture. Kenapa? Karena mereka saling borrowing, saling meminjam satu bahasa. Sehingga ada harapan kami bahwa di spot-spot tersendiri itu bisa kita melestarikan berbagai macam bahasa. Karena masih ada keinginan-keinginan dari pengunjung pada suatu spot itu saling interchangeable language. Jadi ada code switching, ada code mixing di antara itu. Sehingga kalau begitu, mungkin barangkali kalau kita mengambil satu kebijakan, kalau kita berada di tempat spot yang itu misalnya kampus, mungkin barangkali pada suatu merek yang kita bisa dua bahasa di situ, ya misalnya bisa itu parking, ya berparkir di sana, misalnya itu awas ada buaya, mungkin kita tulis itu di bawahnya bahasa Kewi ada apa, karena sebanyak kami nelayan bisa lihat kita tulis awas ada buaya, tidak disertai dengan bahasa daerah. Nah, kalau memang itu yang kita galakkan dan kita gaungkan ke pemerintah, saya rasa pemerintah juga itu aware terhadap hal itu. Kenapa? Karena yang ada di spot-spot itu, di tempat-tempat itu adalah multi etnik. Iya, dan kita ini mau menggalakkan supaya bahasa itu, language net itu bisa kita antisipasi. Nah, sehingga apa istilahnya ya, spot-spot yang dikunjungi oleh orang-orang ramai. Misalnya di Bogor, misalnya di mana, tempat apa, pertemuan, misalnya di meeting atau di meeting hall dan seterusnya. Menggunakan dua bahasa atau paling tiga bahasa. Kenapa? Inilah juga tantangan kita di bahasa Indonesia. Pada saya tanya di mana itu Kentucky Fried Chicken. Kenapa itu sudah digalakkan 3 tahun yang lalu sudah salah mana berbahasa kita, bahasa Indonesia? Apa jawabannya? Pak, bahasa Indonesia maknanya ini kurang. Kentucky Fried Chicken. Tapi kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ayam goreng, ada di mana-mana nih ayam goreng, Mas Jombo, Kentucky, Tarakaki dan seterusnya. Sehingga maknanya kurang. Tapi kalau fried chicken itu maknanya nuansanya, French plate-nya memang tinggi. Oke, kita sudah tangkap poinnya. Oke, saya langsung aja ya, karena waktu kita sudah. Oke, Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan satu hal. Berangkat dari luar biasa yang beliau sampaikan tadi itu, tahun 2004 itu saya ada di Jepang dan saya menulis buku saya Helai-helai daun sakura. Di satu jangan dulu ambil, kan dari sini saya mau bicara. Absen. Jangan dulu. Ambil pelampung. Wali kotanya bilang begini, bahasa Inggris tentu saja ya. Mohon maaf, di kota kami ini semua kata-kata nama, jalan, tempat, informasi dan sebagainya itu ditulis dalam 4 bahasa. Jadi bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Cina, bukan Korea. Dia bilang begini terakhir. Dan yang keempat itu, mohon maaf, bukan bahasa Indonesia. Itu yang saya catat, poin komunikasinya ya, poin komunikasi. Ya, jadi ide tentang 2 bahasa itu menurut saya keren. Dan saya kira di berbagai tempat kita di Palu ini sudah melakukannya. 2 bahasa itu ada bahasa daerah, Kaipa, Jalan Mangga, Bakamonji dan sebagainya. Itu menurut saya tinggal kita dorong. Barang ini kan harus didorong. Karena akan kita melahirkan 2 hal yang sangat penting, yaitu yang pertama strong leadership, commitment, and
community awareness. Selalu ada dua itu. Jadi kalau komitmen yang sangat kuat dari pemimpin diikuti dengan kesadaran publik yang kuat, itu apa semua jadi. Dan untuk kebaikan dan juga kejahatan. Kalau orang bersepakat untuk jahat, dia akan jahat juga semua. Ya, supaya dia tidak jahat, maka should be based on scientific. Dan karena itu saya ucapkan terima kasih, Ibu Brin, ya. Ada itu sama-sama. Ya, thank you very much for coming. Ya, today. Ya. Sama juga dengan ada teman saya, dia bilang, saya ini orang sosiolog. Tidak, kami itu orang luwu. Berbeda. Oke, terima kasih telah hadir dan saya mohon maaf, kami menyiapkan sertifikat, tapi kami tidak menyiapkan konsumsi. Konsumsi yang datang ini adalah konsumsi volunteer. Jadi ada orang yang secara sukarela untuk memberi, kita tidak tutup, tapi kita sengaja tidak menyiapkan karena kita mendesain suatu kegiatan yang tidak boleh mahal supaya dia bisa direplikasi, diduplikasi. Kami juga tidak siapkan air karena kita berharap semua orang yang datang di tempat kita nanti itu membawa ini. Dan kita punya satu program yaitu donasi tumbler. Karena di dalam rumah kita insya Allah itu ada 5, 6, 7 sampai saya punya itu lebih 20 tumbler yang didapat dari berbagai sumber itu. Saya bagi-bagi kepada Kapolres Donggala itu bilang kepada saya, Pak Nur, ada 200 tumbler saya di rumah. Itu dari satu pejabat. Jadi nanti kita akan minta semua. Ya, supaya kita distribusi ya. Bapak Ibu. Ya. Izinkan saya untuk menyampaikan kepada kita bahwa setiap presentasi yang begini ini akan setiap orang akan lahir 1-2 lembar dari foto dan dari pikiran Bapak Ibu dalam bentuk narasi kecil, dan nanti setelah jumlahnya sekian banyak kita akan bikin dia menjadi buku. Book chapter. Oke ya? Book chapter. Ya. Untuk mengenal dunia kita harus membaca buku. Oke? Tapi dan membaca doa. Dikenal oleh dunia kita harus menulis buku. Dan dikenal akhirat membaca doa. Ya, dikenal membaca buku. Yang terakhir, Bapak Ibu, ada banyak poin-poin yang sangat menarik yang perlu kita dorong secara bersama-sama karena faktanya sudah ada di sebelah kiri kanan kita. Saya menulis satu artikel berjudul Rumpun yang Terakhir. Itu saya tulis tentang pohon sagu yang ada di Kota Palu, yang kemudian dinisbahkan kepada nama tempat itu, yaitu Bumi Sagu. Dan di dalam artikel itu saya bilang, kalau nanti satu waktu anak cucu kita bertanya tentang kenapa kampung ini bernama Bumi Sagu, yang sekarang sudah tidak ada sagunya, sorong lagi ke sana sedikit ada Bumi Nyur, tidak ada lagi Nyurnya tinggal Solaya. Dan itu adalah sesuatu yang punah. Iya, kosakata yang punah. Ya, kosakata seiring yang punah, dengan tanaman punah. Tempat yang juga hilang ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan jadikan Friday thinking ini secara terus menerus, secara bergiliran oleh teman-teman. Mungkin dari BRIN juga mungkin ada. Iya, dari BRIN barangkali bisa. Kita selalu sandingkan akademisi dari dalam dan teman-teman dari luar, akademisi dari luar atau pemerhati dari luar. Saya juga ingin sampaikan, ini sedang saya dengan Pak Jojo ini, kami sudah punya grup bahasa Inggris dengan bahasa Prancis sudah puluhan tahun yang lalu. Waktu menggagas pertama hadirnya hanya 4 orang, minggu kedua tinggal 3 orang, minggu ketiga tinggal saya dengan Om Arthur. Arthur Pangemanan. Saya bilang Om Arthur, bagaimana? Dia bilang kalau terus kita terus, kalau berhenti sudah selesai. Dia bilang kalau berhenti berarti sudah selesai. Kita terus, jumlahnya itu sampai masuk kepada bencana itu jumlahnya itu hampir 1000-an orang. Dan kemudian kita telah mengirimkan atau anak-anak itu telah pergi